Sahabat Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku dimanapun berada, kali ini kami meliput langsung dari Kota Tual, tepatnya di salah satu sekolah penggerak angkatan kedua, yaitu di SD Negeri 2 Kota Tual. Ya. Nah, sahabat sekalian, kali ini kita akan bincang-bincang ya di ini suasananya sudah agak sore. Kita barusan kegiatan PMO bersama rekan-rekan di sekolah penggerak yang mengimbaskannya kepada beberapa komunitas belajar di beberapa sekolah yang barusan saja terlibat dalam kegiatan ini. Nah, sahabat-sahabat sekalian, telah hadir ya di tayangan kita kali ini dua guru hebat. Yang satu diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah, dan keduanya juga merupakan alumni guru penggerak angkatan 1 ya, Bu? Ya. Yuk Bu Maya disapa dulu sahabat-sahabat BGP yang lagi menyaksikan konten ini. Silakan Bu Maya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maya Renuat, saya Kepala Sekolah SD Negeri 2 Kota Tual. Saya mau sapa salam sehat dan bahagia untuk para sahabat Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku. Tetap semangat, terus berkarya. Iya, tetap semangat, terus berkarya. Luar biasa ya slogan dari platform Merdeka Mengajar. Ya, kemudian ada juga salah satu guru pada SD Negeri 2 Kota Tual, sering dipanggil Ibu Nur. Bu Nur, disapa dulu sahabat-sahabat kita yang lagi menyaksikan konten kita di hari ini. Ya, baik. Halo, selamat sore Bapak Ibu sahabat Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku. Berjumpa lagi bersama saya Nur Samsia Tomu, Dewan Komite Pembelajaran pada SD Negeri 2 Tual. Iya, Ketua DKP Bu ya? Ya. Iya, luar biasa ya. Hari ini kita dihadiri oleh rekan-rekan hebat yang akan berbagi menceritakan praktik baik kaitannya tentang pengelolaan sekolah penggerak yang sejauh ini kami melihat sudah berdampak kepada murid, kepada komunitas belajar di sekolahnya, dan juga komunitas belajar di sekitar sekolah ini. Yang pertama, sahabat sekalian, kita akan menggali lebih dalam lagi oleh Ibu Kepala Sekolah. Tentunya suksesnya program sekolah penggerak di SD Negeri 2 Kota Tual ini tidak terlepas daripada kepemimpinan pembelajaran oleh Ibu Maya yang juga seorang lulusan guru penggerak. Dalam hal ini telah mampu ya menggerakkan komunitas belajar, menjalankan program sekolah penggerak, sehingga hari ini kami menyaksikan sendiri luar biasa yang terjadi di selatan Kota Tual ya. Ya. Utara. Oh, utara. Ya. Oke, Bu Maya, bisa diceritakan sedikit, Bu. Apa yang menjadi keterpanggilan hati Ibu untuk mendaftar sekolah Ibu dalam program sekolah penggerak ini, Bu? Ya, baik, terima kasih Pak Alfi. Di sini mungkin saya akan sedikit berbagi bagaimana motivasi saya untuk mau bergabung atau mau mendaftar sebagai sekolah penggerak. Nah, yang pertama yaitu karena seiring terjadinya perubahan-perubahan, terutama perubahan kurikulum, yang mana perubahan kurikulum saat ini merupakan salah satu dari mungkin masalah kita bersama, yaitu terjadi pandemi yang baru saja kita alami bersama. Di situ perubahan itu, terjadinya perubahan kurikulum ini, saya berpikir saya perlu ada program yang memang harus saya lebih serius untuk lebih adanya penguatan atau pendampingan langsung. Makanya saya termotivasi untuk mau mendaftar, karena saya yakin saya di sini alhamdulillah berhasil pada angkatan kedua, karena saya lihat adanya angkatan pertama mereka begitu diintervensi langsung oleh pemerintah, baik dari Kemendikbud dan langsung ada intervensi dari Provinsi Maluku. Nah, hal itu membuat saya sekolah yang memang belum terdaftar atau belum tersentuh dengan program ini secara langsung dari Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku,
maupun BPMP Provinsi Maluku. Di sini saya pun termotivasi melihat adanya perkembangan-perkembangan dari sekolah penggerak yang sebelumnya. Nah, dari situ saya mencoba mendaftar dan alhamdulillah saya pun dikasih kesempatan untuk bergabung bersama teman-teman di sekolah penggerak angkatan kedua. Begitu Pak. Iya, ini sekolah penggeraknya kan masuk di angkatan kedua ya. Iya, berarti tahun ini sekolah ibu berdua ini sudah masuk tahun kedua. Tahun kedua, Pak. Penerapan kurikulum merdeka itu Iya. sudah ada di kelas 1, 2, 4, 5. Iya. Nah, oke. Saya mau tahu nih, kalau persoalan kurikulum merdeka saya yakin karena diintervensi langsung oleh BGP, Iya. terus juga ada fasilitator yang mendampingi terkait dengan pelaksanaan pembelajaran di kelas 3 dan kelas 6 yang memang Iya. masih kurikulum 2013. Bu Maya, bagaimana sistem pembelajaran? Ibu mendesain ya kurikulum yang sekolahnya ada 2 kurikulum bersamaan berjalan dengan harapan semua ini mencapai satu tujuan yang sama. Gimana Bu? Iya, baik, terima kasih Pak Alfi. Terkait dengan memang itulah di dalam sini kita menggunakan dua Iya. kurikulum yang mana Dokumennya terpisah ataukah satu kalau aja? secara administrasi tetap terpisah, Pak. Terpisah. Tetapi di dalam implementasi atau proses pembelajaran yang berlangsung di kelas, karena memang pada prinsipnya mau dan tidak mau, seiring berjalan waktu kita semua akan menuju pada implementasi kurikulum merdeka. Nah, yang saya sampaikan dan saya memberikan pemahaman kepada teman-teman, apapun kurikulumnya, bagaimana adalah kita menciptakan, kita merancang pembelajaran yang berpihak kepada murid, pembelajaran yang berkualitas, pembelajaran yang holistik, yang mengakomodir semua kebutuhan. Mungkin seperti itu Pak Alfi. Apapun kurikulumnya, Iya. tujuan kita tetap Tujuannya sama. murid, Iya. ya. Iya. Tujuan kita tetap murid. Jadi, sahabat sekalian, jangan takut dengan perubahan kurikulum. Kurikulum itu sebuah cara, sebuah kompas yang mengharapkan kita untuk mengubah dan menyesuaikan cara kita dari yang lama ke hal-hal yang baru sesuai dengan kondisi kekinian saat ini. Nah, sahabat sekalian, kita menggali lagi ke Ibu Nur. Beliau adalah Ketua DKP Program Sekolah Penggerak di SD Negeri 2 Tual. Bu, saat ditunjuk sebagai Ketua DKP oleh Ibu Kepala Sekolah, perasaannya gimana, Bu? Jujur ya Pak Al, waktu saat ditunjuk menjadi DKP itu ada rasa takut, ada ragu, bermacam-macam cara yang saya takutnya rasakan. di mana takutnya? Takutnya karena loh DKP ini apa lagi, ini tugasnya nanti buat apa lagi? Karena jujur karena sesudah ada di sekolah penggerak baru tahu itu istilah DKP. Kalau di guru penggerak kan tidak pernah mendengar kata itu Pak. Betul. Jadi seperti itu, ada perasaan campur, ada macam-macam lah, ada bahagia, ada penasaran. Ini kerja nanti bikin apa lagi? Seperti itu Pak Al. Oke. Kira-kira Bu, bisa mungkin teman-teman yang di bukan sekolah penggerak bingung juga ya, ini apa itu DKP ya? Iya. Ya, bisa Bu Nur sampaikan kepada teman-teman apa itu DKP, terus fungsinya apa, terus perannya apa saja yang dilakukan selama proses implementasi kurikulum merdeka. Iya, baik. DKP itu adalah Dewan Komite Pembelajaran, di mana DKP ini adalah fungsinya sebagai memberikan pengembasan kepada teman-teman yang lain yang ada di sekolah itu. Karena kemarin ditunjuk oleh Ibu Kepala Sekolah, kami menjadi DKP itu ada 2 orang, saya sama rekan saya Ibu Mala. Sesudah kami mengikuti IHT kurang lebih 1 bulan lebih. 1 bulan. Iya, 1 bulan 10 hari Pak Al. Itu waktu yang cukup lama, kami dibina, dilatih, dididik. Siapa yang melatih Bu? Secara daring Pak. Daring. Iya. Fasilitator melakukannya seperti LMS waktu di guru penggerak itu Pak. Fasilitatornya masih ingat? Masih. Di siapa mungkin lagi menyaksikan video ini? Disapa waktu dulu. Fasilitator sekolah penggerak waktu yang angkatan pertama waktu kami itu Pak, karena ada regulasi jadi ada perubahan juga. Yang pertama itu fasilitatornya dari Pak Rizal Toyo. Pak Rizal. Pak Rizal ini adalah salah satu fasilitator yang berasal dari Seram bagian timur Pak. Iya. Saya kenal. Seiring berjalan waktu Pak Toyo digantikan bersama Pak Nover. Pak Nover, selamat sore Pak Nover.
Pak Nover sampai sekarang. Nah, nanti pada tahun kedua ini baru sudah diganti sama Ibu Jubaida, Pak. Iya. Tugasnya apa saja, Bu, Ya, di DKP itu? menurut saya tugas DKP itu adalah merancang pembelajaran yang implementasi kurikulum merdeka kepada rekan-rekan guru yang ada di sekolah ini dulu, Pak. Iya. Jadi itu kami tugas DKP sering melakukan komunikasi dengan kepala sekolah, terutama waktu pada tahun kemarin itu pelaksanaannya ada pada kelas 1 dan kelas 4. Iya. Dengan adanya pelatihan, kami juga melakukan IHT, artinya berbagi pengimbasan terkait dengan implementasi kurikulum merdeka yang ada pada rekan-rekan guru di SD Negeri 2 Tual sebelum melakukan pengimbasan ke sekolah-sekolah yang lain. Seperti itu mungkin, Pak. Iya, sahabat sekalian, seperti itu ya peran dan tugas dari Dewan Komite Pembelajaran yang ada di program Sekolah Penggerak ya. Nah, Bu Maya, sesuatu yang menjadi keunggulan kurikulum merdeka yang agak berbeda dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya adalah terpisahnya kurikuler dan kokurikuler yang kita sebut dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tadi sempat kita jalan-jalan ya keliling sekolah seperti nanti tayangannya seperti ini ya. Nah, kami menyaksikan beberapa proyek yang dilaksanakan di program Sekolah Penggerak di SD Negeri 2 Tual. Ada kebun sekolah ya, kemudian ada pengelolaan sampah juga, barang-barang bekas. Tentunya ini membutuhkan proses yang tidak sebegitu mudah dan cepat. Ada tahapan-tahapannya yang dibuat dari melihat isu-isu apa yang menjadi penting di lingkungan ini sehingga ini menjadi sesuatu yang sangat urgen untuk diangkat. Nah, Bu Maya, bisa diceritakan seperti apa sih proses proyek penguatan profil pelajar Pancasila di SD Negeri 2 Tual? Iya, baik. Terima kasih Pak Alpi. Terkait dengan proses, kalau mau bilang kita lihat ada 4 poin penting dalam kurikulum merdeka. Di sini mungkin yang pertama kita harus, tadi yang disampaikan, ada pemisahan antara intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Nah, di sini terkait dengan kokurikuler dalam hal ini P5 ya, atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, mungkin sebelum kita melihat isu-isu, karena dari isu atau masalah yang ada, kemudian kita mengusung temanya apa, itu sebelumnya kita membentuk dan menentukan tim fasilitator atau penanggung jawab proyek. Nah, jadi kita punya tim dulu yang punya SK. Jadi dari tim itu nanti ketua timnya yang bertanggung jawab. Nah, setelah adanya tim fasilitator proyek yang ada pada sekolah kami ini, kemudian yang berikut adalah kita melihat tema. Dan tema ini diambil dari masalah apa yang memang kita anggap prioritas dan yang paling penting harus kita utamakan. Nah, di sini perlu saya sampaikan tema yang kita ambil pada semester 1 ini karena kita melihat potensi yang ada di sekolah kita setelah mengidentifikasi. Nah, mungkin sebelumnya kita juga melakukan asesmen ya, asesmen awal, bukan hanya pada kegiatan intrakurikuler, tetapi pada kokurikuler juga. Jadi setelah itu kemudian kita melihat masalah-masalah apa, peluang, hasil identifikasi kondisi sekolah kami. Ternyata kami harus mengenali dulu seperti apa, masalahnya seperti apa. Nah, dari situ kami bersepakat, karena memang pada dasarnya anak-anak SD, jadi kita ambil keterwakilan saja untuk bagaimana sama-sama menentukan kira-kira tema apa yang akan kami ambil pada muridnya dilibatkan dalam penentuan tema. Kelas atas saja. Luar biasa. Keterwakilan saja karena belum semua murid bisa kita libatkan. Jadi dari situ kami sepakat, jadi kami ambil itu temanya kearifan lokal. Nah, kenapa kearifan lokal? Karena memang kita punya lahan yang luas. Kemudian latar belakang orang tua siswa di sini itu sebagian besar adalah petani, karena dari situ kita yakin kita punya daya dukung dan sumber daya yang bisa kita diajak untuk berkolaborasi. Nah, setelah penentuan tema dan pelaksanaan proyek itu juga tidak langsung harus anak-anak bekerja secara langsung. Jadi program yang kami lakukan pada saat itu dengan tema kearifan lokal dengan menanam sayur itu kami adakan tahap-tahapan, ada tahapan per fase. Jadi setiap fase memiliki tahapan yang berbeda, Pak.
Jadi orientasi daripada proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini bukan hanya pada produk yang dihasilkan. Produknya bukan hanya dalam bentuk sayuran yang kami panen, tetapi bagaimana membentuk nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang ada pada karakter anak, pada diri anak. Misalnya kebun kami, secara tidak langsung anak itu tanpa diarahkan, anak-anak itu langsung datang memantau, mengamati, berarti itu secara tidak langsung ada nilai kepedulian. Tanpa disuruh juga anak-anak langsung termotivasi untuk menyiram, atau mungkin kemarin juga berdasarkan hasil pengamatan mereka misalnya melihat mungkin ada daun-daun yang kering atau itu jadi hal-hal yang seperti itu, walaupun kondisi lingkungan atau ciri khas tanah kita di sini kan kering, tetapi kami yakin bukan hanya berorientasinya pada hasil, tetapi bagaimana pembentukan nilai-nilai. Jadi produknya adalah perubahan sikap yang kami harapkan pada anak-anak. Ya, harapannya adalah P5 itu endingnya adalah bagaimana pencapaian 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Tidak sekedar proyek, tapi bagaimana proses itu dilakukan step by step berdasarkan mekanismenya, dan bisa menjadi pembelajaran dan pembiasaan yang bagus atas sebuah perubahan perilaku. Nah, itu harapannya ya Bu Maya ya. Nah, terakhir nih Bu Nur, terkait tentang pembelajaran diferensiasi. Sekolah Ibu berdua ya, juga di samping sebagai pelaksana program sekolah penggerak, juga berasal dari lulusan guru penggerak. Nah, tentunya sebelum masuk ke sekolah penggerak, kita sudah ditanamkan ya dasar-dasar tentang pembelajaran diferensiasi, dan ini menjadi kekuatan besar buat SD Negeri 2 Tual dalam mengembangkan pembelajaran yang berpusat dan berdampak kepada murid. Bu, kami ingin tahu seperti apa desain pembelajaran diferensiasi yang dilakukan di SD Negeri 2 Tual ini, Bu. Ya, baik Pak, terima kasih Pak Al. Terkait dengan penerapan pembelajaran diferensiasi di kelas, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam melakukan penerapan diferensiasi kita harus melakukan pemetaan kebutuhan. Ya. Saya adalah guru kelas 1 di SD Negeri 2 Tual. Sebagaimana kita ketahui adalah SD siswa kelas 1 adalah masa transisi dari TK atau dari rumah. Iya, dari rumah, TK atau dari rumah. Jadi strategi saya di kelas itu Pak, saya membuat melakukan pemetaan kebutuhan dulu. Saya melakukan asesmen diagnostik kognitif maupun asesmen diagnostik non kognitif. Cara ini dilakukan untuk mempermudah saya, karena begini Pak, apa yang saya amati, tidak semua siswa dari jenjang TK itu juga sudah mengetahui huruf, mengetahui angka. Bahkan ada juga siswa yang dari rumah itu juga mereka sudah mengetahui huruf, mengetahui angka. Ada yang bukan dari rumah malah lebih udah ada dasar-dasarnya ya. Dasarnya Pak. Gitu. Jadi peran saya di sini ya, saya harus melakukan pemetaan, melakukan diagnostik non kognitif maupun diagnostik kognitif untuk mempermudah penerapan saya dalam melakukan pembelajaran diferensiasi di kelas. Seperti itu Pak. Setelah didapat datanya, maka itu menjadi dasar dalam mengambil kebijakan pembelajaran. Nah, tentunya setiap murid beragam. Mereka hadir ke sekolah dengan keragaman, seperti yang disampaikan Ibu Nur tadi. Ada yang dari TK PAUD, dari jenjang formal pun belum mampu ya, belum semuanya bisa mengenal huruf dan sebagainya. Dan bahkan ada yang dari rumah, yang tidak dari TK PAUD, ada yang sudah lebih dari itu. Nah, tentunya mereka ini datang dengan ragam-ragam yang begitu banyak. Kita diharapkan untuk memenuhi kebutuhan itu, Bu. Nah, ketika setelah kita dapatkan data tersebut, apa yang kita lakukan supaya kebutuhan yang beragam ini bisa terpenuhi? Sesudah saya mendapatkan data dari peserta didik, Pak, saya melakukan pemetaan siswa cara duduknya itu berdasarkan data yang tadi. Dari cara duduk dulu. Ya, apalagi ini kelas 1 ya. Butuh ada pembiasaan. Terus pembelajarannya itu ya belajar sambil bermain, bermain juga sambil belajar, Pak. Jadi kadang-kadang ini realita Pak yang saya lakukan di kelas ya Pak Al, dalam permainan
menghitung angka dari 1 sampai 10, itu saya menggunakan anak-anak itu bermain menggunakan permainan bowling itu, Pak. Jadi botol saya manfaatkan bahan bekas seperti botol mineral mini. Ini mungkin kisah saya, Pak, di kelas 1 botol mineral mini. Saya tadi yang warna-warni itu di kelas bukan? Iya, ada botol warna-warni. Oh, itu buat permainan itu. Ya. Luar biasa. Terus, ini ya. Itu bisa ditulis praktik baiknya, Bu. Di PMM. Terus saya tulis di kertas origami yang warna-warni, angka 1 sampai dengan angka 10. Jadi terus, saya membuat bola dari kertas. Terus anak-anak saya susun bola-bolanya seperti permainan bowling. Terus anak-anak menggelinding bola itu. Bola yang mana yang jatuh, mereka angkat, terus mereka melihat, Ibu guru ini angka. Mereka bisa menebak, Ibu guru ini nomor 3. Terus di dalam botol itu juga, Pak, saya isi angka. Jadi ada semacam soal, 1 tambah 1 sama dengan, ya, mereka isi jawab. Jadi kalau botolnya dapat botol 3 berarti 1 tambah 2 sama dengan 2 tambah 1 sama dengan. Seperti itu, Pak. Berarti metode bermain yang diperbanyak ya, ini luar biasa, Bu Nur. Ini satu inovasi. Ditulis, Bu, di dalam satu aksi nyata, itu bisa diupload di Bukti Karya platform Merdeka Mengajar. Oke, sahabat sekalian. Masih banyak yang ingin kita diskusikan lagi, kita gali lagi dari SD Negeri 2 Tual, salah satu sekolah pelaksana program sekolah penggerak. Namun karena waktu jualah yang membatasi kita, sehingga kita harus mengakhiri sampai di sini. Sebelum kita akhiri, saya beri kesempatan kepada kedua narasumber kita masing-masing 1 menit untuk menyemangati kita semua ya. Dan silakan, saya mulai dari Ibu Maya. Silakan, Bu Kepsek. Iya, baik, terima kasih. Mungkin closing ya, Bapak Ibu. Sekalian closing. Iya. Kalau dari saya, buat seluruh para guru, para pendidik dimanapun, tetaplah belajar, teruslah berkolaborasi, dan teruslah berkarya, mengembangkan diri dan mengembangkan orang lain. Tetap semangat. Tetap semangat. Ya. Bu Nur, silakan, Bu Nur. Iya. Dari saya 2 kata, yaitu berbagi dan berkolaborasi. Karena dengan berbagi dan berkolaborasi, kita dapat menyemangati dalam mengembangkan diri kita dan terus berkarya untuk mengembangkan diri kita ke depan. Iya, luar biasa. Terakhir dari saya juga deh ya. Dari saya, kalau ke Kota Tual jangan lupa ke Dula Utara ya. Di Kota Tual, mampir di SD Negeri 2 Kota Tual. Banyak praktik baik yang Bapak Ibu bisa dapatkan di sana. Dari Dula Utara Kota Tual, saya Mr. Alfi Banda undur diri. Terima kasih atas partisipasi sahabat-sahabat sekalian. Salam merdeka belajar, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.